Kemudian Dr. Nasir menjelaskan kalau Kapten David kemungkinan terkena racun atau bisa jadi terkena alergi makanan karena tidak ada ciri-ciri tindak kekerasan atau penyerangan gitu. Dr. Nasir pun bilang kalau dia tidak bisa memastikan secara pasti tanpa ada hasil otopsi. Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gua dan hatur nuhun yang udah subscribe ke channel gua. Kalau belum, ya usahain subscribe dong, biar gua semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gua update video baru. Bill pun meminta Dr. Nasir kembali ke tempat duduknya dan meminta dia merahasiakan semua ini dari penumpang lain. Kemudian Bill bicara empat mata dengan kopilot Kyle Reese. Bill menginterogasi Kyle dengan pertanyaan yang menyudutkan Kyle. Bill bertanya, apakah ada orang yang masuk? Apakah kapten memakan sesuatu 20 menit terakhir? Dan apakah hanya mereka berdua yang berada di dalam kokpit? Mendengar pertanyaan itu, Kyle marah karena merasa dituduh sebagai pembunuh dan pembajak. Bill pun bilang dia tidak menuduh Kyle, tapi Kyle terus nyerocos karena merasa sial Bill ditugaskan di pesawatnya. Soalnya Kyle tahu Bill sedang banyak masalah keuangan, kecanduan alkohol, depresi, dan paranoid. Tapi Bill tidak marah dan hanya menyuruh Kyle tetap waspada dan selalu mengunci pintu. Lalu Bill menelpon Meranik dan melaporkan situasi saat ini. Bill melaporkan kalau pilot sudah dibunuh dan menyuruh Meranik mentransferkan uangnya. Meranik pun gak percaya sama Bill dan meminta buat bicara sama Jack. Bill pun jujur kalau Jack sudah almarhum dan Jack membawa narkotika gitu dan terpaksa membunuhnya karena menodongkan pistol kepada Bill. Bill kembali menyuruh Meranik mentransferkan uangnya, tapi Meranik gak mau dan gak percaya kalau ada penumpang yang mengirimi pesan kepada Bill dengan mengancam. Meranik juga bertanya kenapa jaringan gak dimatikan, sehingga menyebabkan para penumpang menghubungi keluarganya dan membuat kepanikan. Bill bilang dia butuh jaringannya untuk berkomunikasi dengan si pembajak dan menyuruh Meranik mentransferkan uangnya. Tapi Meranik tetap nggak mau dan menuduh Bill sebagai terorisnya. Saat Bill akan kembali ke tempat duduknya, terlihat Jen sedang mengobrol dengan Jack White. Jen bilang kalau White adalah programmer dan sedang bertanya cara menemukan HP yang hilang karena HP-nya Jen sering hilang. Kemudian Bill meminta White melacak keberadaan ponsel milik si pembajak. White bilang butuh waktu seenggaknya 20-30 menit. Tapi Bill meminta White melacak dalam waktu 8 menit saja. Lalu Bill memindahkan penumpang kelas bisnis ke kelas ekonomi supaya semua penumpang dapat terlihat dan diawasi dalam satu tempat. Penumpang pun rusuh dan meminta Bill menjelaskan semuanya. Dengan santainya Bill bilang kalau para penumpang diberikan layanan penerbangan internasional gratis selama 1 tahun sebagai ganti rugi. Anjay, ini si Bill seenak udelnya aja main gratis-gratisin. Emang pesawat bapaknya apa ya? Bill pun menyadari kalau pesawat berubah arah saat melihat ke jendela. Bill mendatangi Kyle dan menanyakan kenapa pesawatnya berbalik. Tapi Kyle bilang kalau dia dilarang bicara dengan Bill. Bill pun bilang gak apa-apa berbalik arah, tapi Bill meminta Kyle jangan mematikan jaringan karena Bill sedang melacak keberadaan si pembajak. Bill meminta waktu 5 menit supaya jaringan tetap dinyalakan. Kyle pun setuju dan memberi waktu 5 menit. Sementara itu, Austin, Wheeler, dan Travis merencanakan sesuatu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ya karena kan si Bill ini nggak ngasih tahu ke penumpang gitu, belum ngumumin kalau sedang terjadi pembajakan. Lalu rencana Bill pun dilakukan, yaitu mengirim gambar yang berisi virus ke HP si pembajak. Dan ternyata sebuah HP berbunyi yang berada di dalam kantong Wheeler. Tapi Wheeler bilang dia tidak tahu itu HP siapa. Bill pun tidak percaya dan langsung membawa Wheeler ke pantry. Saat Bill menginterogasi Wheeler, tiba-tiba Wheeler sekarat. Sama seperti Kapten David, saat Dr. Nasir datang memeriksa, Wheeler sudah almarhum. Waktu Dr. Nasir kembali ke kursi, dia diinterogasi oleh Austin dan penumpang lain.
Akhirnya Dr. Nasir memberi tahu semuanya, semua yang dia tahu. Sementara itu, Bill sedang menenangkan diri sambil sebat di WC. Saat asik sebat, Bill menemukan sebuah lubang yang tepat mengarah ke kursi pilot. Bill juga menemukan sebuah pipa kecil yang bisa difungsikan sebagai sumpit. Bukan sumpit mie ayam ya, Lur. Ya semacam sumpit buat menembakkan peluru gitu, yang cara pakainya ditiup gitu. Bill langsung memeriksa jenazah Wheeler dan menemukan sebuah jarum di tubuhnya. Bill mencari tahu siapa yang terakhir masuk WC 1 jam lalu, alias sebelum pilot meninggal. Bill bertanya ke seorang nenek-nenek, dan nenek itu bilang yang masuk terakhir adalah Jen. Ya walaupun kenyataannya waktu si nenek mau masuk ke WC, si Jen itu bukan dari WC, tapi cuma diam di depan WC supaya bisa nguping obrolan Bill sama si pilot gitu. Bill pun langsung menginterogasi Jen dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Tapi Jen berhasil meyakinkan Bill kalau bukan dia pembajaknya, karena sedari awal ada kasus ini, cuma Jen yang selalu mendukung Bill. Bill yang merasa bersalah mengajak Jen minum teh manis. Sementara itu, para penumpang menonton siaran berita yang memberitakan kalau pesawat mereka dibajak Bill. Berita itu juga memberitahukan ada bom di dalam mobil milik Bill. Latar belakang Bill pun juga dijelaskan. Kalau sekarang Bill itu sedang depresi karena anaknya yang berusia 8 tahun meninggal karena kanker. Terus sedang menghadapi masalah keuangan, mengalami perceraian, dipecat dari NYPD. Ya intinya mah Bill dipitnah sebagai pembajak pesawat itu dan menyebarkan aib Bill ke semua orang lewat berita TV gitu. Lalu tiba-tiba HP Bill menerima pesan dari si pembajak. Dan kemudian muncul timer di HP milik Bill. Bill pun sadar kalau timer itu adalah waktu untuk meledakkan bom. Bill langsung menyuruh Jen memeriksa tas para penumpang dan mencari bom. Sementara Bill menelpon Meranik untuk menjalankan protokol keselamatan saat ada bom di pesawat dengan cara menurunkan ketinggian pesawat. Tapi Meranik gak percaya dengan Bill. Meranik menganggap Bill lah pembajaknya. Lalu Bill memeriksa koper yang berisi kokain yang dibawa Jack. Dan ternyata ada bom di dalam koper milik Jack. Saat Bill keluar dari WC, dia diserang oleh Austin dan para penumpang yang telah dihasut oleh berita di TV. Saat Bill asyik dikeroyok, Tom Bowen menodongkan pistol pada Bill dan menyuruh Bill menceritakan semuanya. Bill pun menceritakan semuanya. Bill juga mengakui berita tentang latar belakang dirinya memang benar. Bill pun bilang dia bukanlah pembajaknya dan Bill cuma dipitnah. Para penumpang pun percaya dengan Bill dan mau diajak kerjasama. Bill meminta Austin mengevakuasi para penumpang ke bagian depan pesawat, lalu menyuruh meletakkan bom di pintu belakang. Kemudian menimbun bom dengan semua barang di pesawat. Karena bom tidak mungkin dijinakkan, Jen menyarankan Bill menyuruh pihak TSA mentransferkan uangnya agar pembajakannya dihentikan. Tapi sebenarnya si pembajak itu bukan mau uang, tapi yang sebenarnya pembajak mau adalah membuat nama polisi jelek karena melakukan pembajakan dan membunuh semua penumpang pesawat. Intinya mah pembajaknya nggak butuh duit gitu, cuman pengen nama polisi jelek. Tiba-tiba muncul pesawat jet untuk mengawal pesawat yang sedang dibajak. Pilot pesawat jet itu memerintahkan Kyle mengikuti pesawat jet itu dan tidak boleh melakukan manuver tanpa izin. Bill meminta Kyle menurunkan ketinggian pesawat supaya saat bom meledak, pesawat tetap bisa stabil. Kyle pun meminta waktu 10 menit untuk mencari celah dari kawalan pihak militer yang terbang mengawalnya. Saat bom diperiksa, tidak ada cara untuk menjinakkannya, karena bom itu dirakit oleh seseorang anggota militer yang profesional. Intinya mah bom itu cuma bisa dijinakkan oleh si perakitnya gitu. Dengan terpaksa, rencana awal harus dilakukan. Walaupun protokol peledakan bom di pesawat ini belum pernah dilakukan, tapi tidak ada jalan lain. Para penumpang bekerja sama membawa barang-barang untuk menimbun bom di pintu belakang. Lalu Bill mendapat telepon dari Meranik yang beritahu kalau uangnya sudah ditransfer dan mengumumkannya di pesawat. Meranik menyuruh Bill menghentikan pembajakannya. Bill bilang dia nggak membajak pesawat, tapi si Meranik tetap merekedeweng. Masih nuduh Bill ngebajak pesawat itu karena ada penumpang yang ngerekam Bill lagi nyeret penumpang lain sambil nodongin pistol ke penumpang itu. Lalu Bill melihat seorang anak yang sedang merekam video, kemudian meminta HP anak itu dan melihat isi rekamannya. Lalu melihat
rekaman saat Bill menyeret Tom Bowen. Dan akhirnya Bill sadar kalau yang menaruh HP di baju Wheeler adalah Tom Bowen. Dan ya, si pembajak adalah Tom Bowen. Tom yang sadar dia sudah ketahuan langsung menangkap Austin sebagai Sandra. Saat Tom akan menembak Austin, ternyata pistol itu kosong. Austin pun langsung melawan, tapi Tom berhasil kabur. Austin kesal karena Bill memberikan pistol tanpa peluru. Bill langsung menyuruh Austin mengambil peluru di bagasi miliknya. Saat Austin akan mengambil peluru, ternyata pelurunya sudah diambil oleh White. White pun langsung merebut pistol dari Austin dan menembak Austin. Sementara itu, Bill yang lengah karena mendengar suara tembakan diserang oleh Tom. Tom pun berhasil merebut pistol milik Bill. Ternyata si Tom ini bekerja sama dengan White untuk membajak pesawat. Jadi pembajak pesawat itu ada dua, Tom dan White. Mereka bertujuan merusak citra polisi udara. Ya intinya mah bukan cuman polisi udara sih, tapi semua sektor keamanan. Tom menjelaskan kalau ayahnya meninggal disebabkan suatu kejadian dan para polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Tom masuk militer untuk melawan penjahat, tapi dia malah dikirim untuk berperang ke negara lain. Padahal Tom pun nggak tahu dia perang untuk apa. Saat Tom kembali ke negaranya, semua nggak ada yang berubah. Keamanan hanyalah kebohongan menurut Tom. White mendatangi Tom sambil membawa dua parasut dan berencana loncat dari pesawat. Bill bertanya pada White, kapan dia dan Tom akan melompat. White bilang dia akan melompat saat protokol peledakan bom dilakukan, saat ketinggian pesawat diturunkan. Bill pun bilang kalau pesawat tidak akan menurunkan ketinggiannya karena perintah dari TSA dan meminta White mematikan bomnya. Karena White nggak mau mati, dia pun mau mematikan bomnya. Tapi Tom malah menembak White karena emang si Tom ini udah siap mati gitu. Tiba-tiba pesawat menukik tajam yang membuat Tom terlempar dan tidak sengaja menembak jendela pesawat. Tom pun berusaha menembak Bill tapi meleset. Lalu Bill berhasil menembak Tom dan membuatnya menjadi almarhum. Saat pesawat kembali stabil, White mencari parasut untuk meloncat. Dan ternyata parasutnya dipegang Bill. White pun berusaha mengambil parasut dari Bill, tapi White kalah duel dengan Bill. White pun terlempar ke arah bom. Kemudian bom pun meledak dan menewaskan White. Kyle pun berusaha mendaratkan pesawat dengan sekuat tenaga. Pesawat pun berhasil didaratkan oleh Kyle. Di akhir film, reporter memberitakan kalau Bill adalah pahlawan yang melawan para pembajak. Rennick pun meminta maaf pada Bill karena sudah salah menilai dan memberikan dukungan penuh untuk Bill. Lalu Austin pun berterima kasih pada Bill, disusul dengan Beca yang juga berterima kasih. Kemudian Bill menemui Jen dan berterima kasih kepada Jen karena udah mendukung Bill saat berada di pesawat. Mereka berdua pun berencana pergi ke suatu tempat. Dan film pun selesai. Oke, alur cerita film ini menarik sih menurut gua. Bikin penasaran sepanjang film. Pokoknya ya alurnya itu benar-benar seru menurut gua. Terus pengambilan gambar dan sinematografinya bagus sih. Ya walaupun CGI-nya pas pesawat terbang itu masih kasar kalau menurut gua. Tapi dari keseluruhan film dan alur cerita sih bagus sih menurut gua. Ini benar-benar rekomen deh kalau lu mau tonton. Tegangnya itu dapet gitu loh. Sepanjang film tuh gua nebak-nebak ini siapa pembajaknya gitu kan. Ya udah segini aja video alur cerita film kali ini. Jangan lupa subscribe kalau lu mau subscribe, like kalau lu mau like, dislike aja kalau lu nggak suka, share video gua kalau lu mau share. Terus ikutin juga sosial media gua ada di Instagram sama Twitter. Terus kalau ada perlu sama gua bisa lu email juga. Linknya semuanya ada di deskripsi, oke? Jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati, oke? See you.